hal yang utama. Bukan berarti dulu sebelum COVID juga kesehatan kita abaikan, tapi tetap kesehatan itu adalah menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mengatakan begini, ketika harta melimpah tapi tubuh tidak sehat, rasa-rasanya kita juga tidak bisa menikmati harta kita. Nah, masih ada kaitannya dengan pandemi COVID-19 untuk tema kita di kesempatan sore hari ini di program Ruang Psikologi, yaitu ketika buah hati mulai masuk sekolah lagi. Nanti bersama Dr. Dewi Retno Suminara Mesi, psikolog dosen psikologi dari Universitas Airlangga UNER Surabaya. Dan untuk program ini juga bisa Anda simak di Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, Radio Ersal Nganjuk, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan tentunya juga bisa Anda simak di channel YouTube kami yang juga siaran secara streaming, live streaming di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk hasil rekamannya nanti bisa Anda cek di channel yang berikutnya, yaitu Suara Sidoarjo Channel. Untuk program ini juga silakan untuk Anda yang bergabung, silakan di 0811 309 1009 WA atau SMS, atau juga Anda bisa on air langsung di 031 896 1514 bersama saya Panji Harto. Dan langsung saja kita jumpai dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu Dewi Retno Suminar. Assalamualaikum Bu Dewi. Bu Dewi, mohon maaf, suaranya belum terdengar ini. Ya, sepertinya belum terdengar. Oke, suara saya terdengar udah? Nah, kalau ini terdengar. Ini udah. Ini sejurus juga dengan penampilannya Bu Dewi yang luar biasa untuk sore hari ini. Pintarnya Mas Panji ini ya. Dan hari ini juga kita peringati sebagai HRN, Hari Radio Nasional ya. Ini selamat juga untuk mereka para insan-insan radio. Kemarin ada acara ya. Betul. Kok tempe Bu Dewi? Wah, ya saya tahu gitu loh. Bu Dewi gitu loh. Betul. Ada macam-macam. Ada Prof Bambang juga, Wakil Rektor juga. Dan tentunya juga ada teman-teman dari Pasca Sarjana. Bambang, iya dari Pasca. Betul. Dan yang luar biasa kemarin juga kami dari ALPPL dan juga dari LPPL, satu diantaranya Suara Sidoarjo, ada juga dari Ersal Nganjuk, dari RGR Tulungagung, ini mendapatkan piagam penghargaan dari sahabat-sahabat dari Pasca Sarjana UNER karena juga intens. Jadi komunikasi atau istilahnya itu kerjasamanya cukup menarik, dalam arti kata program-program ini disupport oleh mereka para guru-guru besar yang luar biasa, yang ilmunya itu wah ini jauh di atas saya gitu ya. Ya enggak lah. Iya, karena saya juga bagian dari pengajar di Pasca juga gitu ya. Jadi saya tahu betul. Di mana Bu? Di PSDM? Di PSDM. Saya mengajar di S2 PSDM. Ya. Kalau saya neruskan S2 nanti dosennya Bu Dewi begitu ya? Iya, monggo, silakan. Kalau soal nilai nanti bisa didiskusikan. Nggak boleh, itu namanya kolusi. Harus pure ya hari gini. Iya, harus proses. Ya. Betul. Kalau di UNER sendiri baik S1 maupun S2, S3 itu sudah mulai masuk ya Bu ya? Ini barusan saya dapat informasi untuk pendataan vaksin gitu ya. Kayaknya memang sudah ada rencana untuk S2 untuk melakukan tatap muka di Pasca Sarjana ini. Kalau yang S1? Barusan. S1? Kalau S1 masih ini sampai detik ini masih melalui online gitu ya. Apakah nanti kedepannya mau dipakai dengan hybrid gitu ya? Model hybrid atau luring dan daring gitu ya mungkin? Iya, betul hybrid itu, betul hybrid. Jadi saya sebagai pengajar, saya di kampus, sekalian ada yang datang, tapi sekalian juga ada yang bisa melihat dari Zoom gitu. Baik, ini juga kita tahu bahwasannya di Provinsi Jawa Timur 38 kabupaten dan kota ini, kalau informasi dari Info Covid sudah tidak ada yang level 4. Mereka rata-rata sudah turun level 3, bahkan ada yang sudah di level 2. Nah, satu di antara aturan yang bisa dikatakan dilonggarkan
yaitu PTM, pembelajaran tatap muka secara terbatas ini sudah diperbolehkan. Kalau tidak salah per tanggal 6 September kemarin atau sebelumnya gitu ya, minggu sebelumnya juga sudah mulai banyak ternyata anak-anak dari SMA, SMK, SMP, bahkan SD sudah melakukan mulai dari uji coba, bahkan sampai sudah mulai betul-betul melakukan PTM secara terbatas. Nah, yang menarik adalah ini saya mengambil contoh diri saya sendiri. Putri saya yang kecil nomor 3 ini kan kemarin pada waktu tahun 2020 di awal-awal pandemi bulan Maret itu kan masuknya di bulan Juni Juli kalau nggak salah ya. Itu daftar di kelas 1. Kemudian sekarang sudah masuk di kelas 2 dan notabene nggak pernah ketemu secara face to face dengan teman-temannya. Nah, ini menarik karena sesuai dengan tema kita, ketika buah hati mulai masuk sekolah lagi, apalagi untuk kategori anak-anak yang memang masih kecil, anak-anak SD, TK kelihatannya masih belum boleh, SD kelihatannya ya yang diperbolehkan. SMP, kemudian SMA, SMK dan sebagainya. Hal pertama apalagi yang kelas 1 yang tahun kemarin itu kan pasti mereka istilahnya itu atmosfer baru, nuansa baru. Teman yang belum pernah ketemu hanya lewat video call atau Zoom saja. Nah, kalau Anda melihat seperti ini sebenarnya apa sih dalam sisi psikologis anak itu Bu yang mereka rasakan gitu Bu Dewi? Ya, jadi memang harus dibedakan untuk pembelajaran tatap muka untuk level kelas gitu ya. Kelas SD, SMP dan SMA itu tentunya berbeda gitu ya. Jadi yang SD tentunya seperti putranya Mas Panji tadi yang kelas 1-nya itu misalnya secara online, maka kelas 2 ini bagaimana kalau ketemu? Nah, tentunya akan berbeda nanti caranya untuk beradaptasinya. Tapi untuk yang level SMA, SMP itu sebenarnya tidak ada masalah ya, di SMA itu tidak ada masalah karena mereka biasa untuk cepat untuk udah beradaptasi dengan temannya. Hanya beberapa memang ada memiliki kasus yang seringkali terjadi karena kemampuan adaptasi yang kurang. Nah, memang secara psikologis yang harus dilakukan oleh para guru dan orang tua adalah ketika menyiapkan anak untuk pembelajaran tatap muka itu adalah bagaimana secara psikologis anak ini memasukinya dengan rasa riang, dengan rasa suka gitu ya. Nah, untuk membuat mereka rasa suka, rasa riang ketika mereka mau melakukan pembelajaran tatap muka, itu harusnya orang tua membuat suatu cerita yang menyenangkan, imajinasi bahwa wah nanti kamu di sana akan ketemu dengan siapa dan berinteraksi dengan siapa. Yang kemarin kamu kan kalau misalnya Zoom kan cuma lihatnya dari leher ke atas atau dari dada ke atas ya. Nanti kamu di sana bisa lihat, kamu bisa pakai sepatu kamu, bisa untuk pamerkan tempat sepatu kamu. Jadi ada sesuatu hal yang perlu disiapkan untuk menggembirakan, untuk memasuki situasi yang baru. Karena sebenarnya pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring itu kan sebenarnya hanya proses adaptasi. Kalau pembelajaran daring ada pembelajaran pada pembatasan untuk interaksi, kemudian dia harus belajar tentang teknologi ya, dan mereka belajar di dalam suatu ruangan. Tetapi ketika mereka sudah dalam pembelajaran tatap muka, ini kan tidak hanya sesederhana itu. Di dalam proses pembelajaran yang harus diperhatikan adalah ada unsur guru, ada unsur murid, ada unsur orang tua murid, dan ada unsur lingkungan sekolah. Nah, jadi yang harus disiapkan oleh para orang tua adalah si anak, karena orang tua tentunya tidak bisa kan menyiapkan gurunya bagaimana. Maka si anak yang harus disiapkan secara mentalnya, yaitu mental untuk mampu beradaptasi. Nah, kelancaran untuk beradaptasi ini bisa dicapai ketika anak ini tidak merasa takut terhadap situasi yang akan dia masuki. Nah, caranya agar tidak merasa takut, maka orang tua harus menciptakan cerita-cerita yang menggembirakan dan pasti akan mereka temui. Misalnya, kamu besok bisa pamer sepatunya atau bisa lihat sepatu teman kamu gitu ya. Tingginya teman kamu seberapa, nanti kamu akan bisa bandingkan ada teman kamu yang tingginya lebih. Jadi ada sesuatu yang perlu mereka ingin tahu, aku ingin ketemu gitu ya. Nah, inilah yang membuat mereka nanti memperlancar dalam proses adaptasi. Kemudian pada unsur guru,
ya unsur guru sebaiknya karena memang tahap awal kalau nggak salah ini setengah-setengah ya, tidak langsung full ya, dan juga tetap ada pembatasan, maka guru ini harus menciptakan situasi yang menyenangkan juga, karena bagaimanapun mereka adalah seperti walaupun sudah kelas 2, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan sekolah gitu ya, tapi mereka perlu diadaptasi dengan bagaimana caranya. Kalau mereka sekarang kelas 3, mereka kan baru merasakan sekolah itu juga belum ya, kalau kita lihat kan hampir 2 tahun. Jadi tentunya anak-anak yang kelas 3 ini mungkin baru mendapatkan setengah semester ya, mungkin ya mereka pernah merasakan untuk belajar gitu ya di sekolah ya. Ini kan mungkin adaptasinya harus berbeda. Jadi selain level kelas, maksudnya tingkatan SD, SMP dan SMA, juga harus dibedakan tentang kelasnya gitu ya. Kalau anak kelas 2 mereka masih baru, mereka pastinya belum pernah, jadi perlakukan mereka sebagai siswa baru. Guru-guru sudah tahu caranya bagaimana beradaptasi bagi siswa-siswa yang baru. Jangan kemudian kamu udah kelas 2 kok masih bukan seperti itu. Guru harus paham bahwa mereka adalah benar-benar anak-anak yang masih baru. Sedangkan SMP dan SMA ini tergantung dengan peer, teman sebaya. Biasanya adanya teman sebaya ini yang membuat mereka lebih mudah untuk beradaptasi. Jadi kalau anak yang udah SMP atau SMA, mereka punya peer, punya teman sebayanya. Kamu besok berangkat ya? Iya. Aku bareng ya, gini-gini. Mereka akan jadi adaptasinya tidak begitu sesulit anak-anak SD yang untuk membaur dengan temannya masih kurang gitu ya. Jadi memang harus dibedakan antara anak SD, SMP dan SMA. Begitu Mas Panji. Baik Bu Dewi, ternyata ada beberapa hal yang perlu ditekankan, dan ini juga perlu kesiapan kita sebagai orang tua, wali murid dan juga para guru ya. Yang pasti untuk anak-anak yang masih kecil itu yang perlu ditanamkan adalah riang. Karena bisa jadi untuk anak yang baru saja atau baru pertama kali menginjak halaman sekolah dalam ruangan kelas, itu kan sesuatu yang asing, bisa dikatakan begitu. Adaptasi juga. Kadang-kadang mereka juga takut, apalagi mohon maaf karena karakter anak-anak itu kan beda ya. Ada anak yang berani, ada yang penakut juga dan sebagainya. Bisa-bisa mereka masih pegang roknya mamanya gitu nanti. Nah itu. Untungnya kalau mamanya pakai roknya, apalagi roknya pendek, itu takutnya nanti kan tambah melorot tadi. Kesibak gitu ya. Wah ini bahaya nih kalau begitu nih ya. Baik, dan kalau kita lihat dari sisi kalau menurut Ibu Dewi, mungkin karena sudah hampir setahun lebih untuk anak-anak yang melakukan belajar secara daring, dan juga akhirnya ini kan sistemnya kan kalau yang sepanjang yang saya tahu kan hybrid, luring dan daring. 50% masuk, sementara sisanya itu di rumah. Untuk minggu berikutnya akan digilir gitu. Perlu ada pembeda nggak antara perlakuan misalnya tenaga pendidik ketika menghadapi anak langsung secara luring dan juga menghadapi anak secara daring, Bu Dewi? Sebenarnya bagi beberapa guru, mereka pasti lebih suka kalau berhadapan dengan siswa secara langsung. Cuma memang kembali lagi bagaimana teknologi di sekolahnya ya. Karena ketika guru itu mengajar dengan muridnya secara langsung ya, secara offline, ini sebenarnya nggak masalah. Justru beberapa guru merasakan lebih suka karena dia bisa melihat ekspresi anak didiknya secara langsung, dia bisa melihat bagaimana reaksi terhadap pembelajaran, kekurangan mereka di mana, tuh mereka lebih mudah gitu ya. Cuma yang menjadi masalah kalau teknologinya nggak bagus sehingga tidak bisa mendukung, misalnya anak-anak itu bisa mendengarkan gurunya ketika mengajar. Kan model hybrid itu kan ketika gurunya itu mengajar di dalam kelas, tetapi itu langsung dihubungkan dengan Zoom gitu ya, dengan Zoom yang mereka bisa melihat bagaimana gurunya akan mengajar pada siswanya. Nah biasanya memang anak-anak yang ketemu dengan gurunya mungkin lebih riang, lebih ketemu, mereka merasa diperhatikan dibandingkan dengan anak-anak yang ada di Zoom. Jadi memang kenapa harusnya dibagi nanti berkala, bergantian gitu ya, mana yang ikut
di secara offline dan mana yang secara online. Begitu Mas Panji. Oke, baik. Saya juga undang untuk Anda sahabat untuk bergabung di 0811 309 1009. Kemudian yang on air langsung juga boleh di 031 896 1514 atau bisa Anda kirim komentar lewat YouTube streaming kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo, karena kami juga siaran secara live streaming di sana. Ya Bu Dewi, kita tahu bahwasanya memang ini kan ya bisa dikatakan kita masih di tengah pandemi. Tentunya ada AKB kalau istilahnya orang-orang mengatakan, adaptasi kebiasaan baru. Harus pakai masker, kemudian harus taat dan patuh protokol kesehatan dan sebagainya. Mungkin kalau kita tahu bahwasanya di rumah itu kan ya keluarga lah ya, namanya daring itu kan mungkin mereka juga ya gak seberapa istilahnya boleh dalam tanda kutip dikatakan agak cuek kalau soal prokes. Nah dalam hal ini untuk membiasakan namanya anak-anak, kadang-kadang mereka anak-anak itu kadang-kadang mengikuti teman-temannya kalau mereka misalnya iya berkerumun bergerombol makan bareng atau beli jajan bareng. Betul. Hal-hal apa yang perlu dilakukan dan perlu diedukasi kepada mereka ini Bu Dewi? Menurut saya begini, memang kebiasaan menggunakan masker ketika keluar bagi anak-anak itu kayaknya sudah menjadi kayak kebutuhan ya, mereka menggunakan masker. Cuma yang menjadi masalah adalah body touch. Mereka bertemu misalnya, kapan nggak ketemu? Mereka langsung plek, tos gitu ya. Yeah. Nah ini yang sebenarnya ini yang harusnya diperhatikan gitu ya. Jadi memang sekolah itu memberikan sosialisasi betul-betul mengawasi untuk terjadinya perilaku itu. Menurut saya memang kebiasaan-kebiasaan tos, bersalaman atau apa ini yang harus dihindarkan. Karena saya melihat beberapa orang tuh ketika sudah bertemu lupa gitu ya. Mereka saling berangkulan, mereka bertemu, salaman, itu yang mungkin harus mulai dijaga gitu. Itu memang kebiasaan kita ya kita itu kan terbiasa untuk ya anak-anak untuk berangkulan, untuk bertemu, hai gitu. Nah, ini yang kembali lagi memang harus ada sosialisasi dari guru. Kenapa saya mengatakan sosialisasi dari guru? Karena biasanya orang tua itu ketika memberikan menyampaikan hal ini itu yang kadang-kadang negatif, itu yang harus tidak boleh. Awas lu ya nanti jangan gini ya, jangan gini ya, jangan gini. Nah akhirnya anak kan terbebani secara psikologis, aku nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nah ini yang nggak boleh, gitu kan. Tadi saya katakan harus dibawa dalam situasi riang, bahwa anak-anak menghadapi situasi yang tidak pernah yang dihadapi, tetapi di situ memberikan suatu tantangan bahwa oh ya saya akan ketemu dengan orang baru, teman yang lama tapi baru gitu ya, teman lama yang baru. Kemudian ingatlah pesan ya harusnya tidak boleh pakai sentuhan tangan gitu ya. Cukup dengan bagaimana caranya bersalaman, diajarin dong itu. Ada istilah-istilah yang prokes yang harus dibiasakan gitu ya. Jaga jarak, kemudian menghindarkan kerumunan. Kerumunan pun harus dilihat diskusinya harus berjarak misalnya. Tempat duduk pun juga harus berjarak. Mungkin di awal-awal tidak menyenangkan. Yang menjadi masalah itu adalah pembiasakan untuk cuci tangan setelah melakukan kegiatan masuk kelas harus cuci tangan. Itu yang kadang-kadang perlu dibiasakan juga oleh guru-guru ya. Karena ini di sekolahan. Karena kalau diserahkan ke orang tua biasanya lebih ke ancaman gitu ya. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh ini ya. Akhirnya anak terbeban ketika dia sekolah. Nah, pada prinsipnya jangan sampai anak itu merasa terbebani. Ini yang paling penting gitu. Gitu ya. Iya, karena kita tahu bagaimanapun juga anak-anak, apalagi anak-anak itu kan masa depan generasi bangsa gitu ya. Kalau saya pernah baca literatur di Jepang itu sejak mulai anak-anak mereka salah satu contoh perilaku mereka itu harus istilahnya itu rajin, dalam arti kata itu tertib untuk antri, diajarin, kemudian untuk patuh terhadap orang tua, menjunjung tinggi kebudayaan. Nah ini mungkin menjadi satu momentum kita, karena kita tahu bahwasannya kalau COVID-19 itu katanya
Katanya sih pemerintah yang saya baca itu dari pandemi akan dijadikan endemi. Jadi ini istilahnya itu menjadi hal yang harus kita berteman dengan COVID gitu. Iya, Tapi betul. dalam kondisi kita juga tetap harus patuh protokol kesehatan. Betul. Jangan sampai Betul. terjadi pada orang-orang dewasa. Mungkin ya nggak banyak sih sebagian oknum-oknum itu yang kadang-kadang kalau di jalan kita masih jumpai mereka hal simpel saja. Nggak pakai masker, nah, itu jangan sampai Iya, itu menjadi contoh atau anak-anak nanti berbuat yang seperti itu. Baik, Bu Dewi ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya tahan dulu ya Bu Dewi, mohon izin ini karena kita break dulu untuk kita ikuti. Ya, itu ada Mas Pras juga ya, udah lama nggak ketemu Mas Pras. Oh gitu, Kayaknya Pras sudah masuk ini? Sudah masuk dari tadi kayaknya. Bentar, saya coba cek. Oke, saya nggak dapat sign tadi dari operatornya baru soalnya. Saya sapa ini. Assalamualaikum Mas Pras. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mohon maaf ini tadi saya belum dapat sign dari operator master control di ruang visual ini. Baru dapat kode sekarang ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi lagi pemadaman bergilir nih. Jadi kedengaran suara jet-setnya ya. Oh gitu. Ini yang kemarin juga dapat penghargaan loh Bu, teman-teman di Ersal Nganjuk, luar biasa dari Pasca Uner itu. Selamat. Kemarin habis main dari Uner. Oh iya, saya tidak tahu. Kapan, hari apa? Yang kemarin persis hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin. Oh kemarin. Kalau yang mungkin Mas Pras juga belum familiar gitu ya. Kalau yang kemarin kita datangi itu yang di kampus B, tapi biasanya Bu Dewi itu di kampus C. Jaraknya ya lumayan agak jauh lah, 2-3 kilo gitu ya. Tapi kampus saya juga ada di kampus B, juga ada psikologi ada di kampus B, Mas. Oh gitu. Cuma memang kerjaan saya lebih banyak di kampus C gitu. Di kampus C. Tapi next kalau misalnya offline ya mungkin saya akan bergeser juga. Jadi kampus C ke kampus B, kampus C, kampus B. Betul, luar biasa. Nah ini kebetulan Pras ini sebelum saya putar iklan, Pras ini juga punya ini ya, istilahnya putra-putri yang masih duduk di bangku SD kalau nggak salah Pras ya. Iya, bisa diceritakan bagaimana pengalaman masih di dari Prateka, baru Prateka. Yang paling gede? Luar biasa ya. Ini Cak Panji. Kemarin kan baru masuk di minggu kemarin. Seminggu 3 kali. Anak saya kan Prateka usia 3 tahun. Nah ini pada awal masuk itu anak saya takut gitu. Duduk itu serasa takut gitu. Ingin apa takut, jadi duduk. Tapi ketika di rumah Bu Dewi ada sesuatu yang berubah. Dia itu bisa menceritakan semuanya. Ketika di sekolah ada temannya yang pipis di celana, ada yang lainnya, dan itulah yang dia antusias itu menceritakannya sepanjang hari. Iya. Nah, ketika itu ada yang berubah Bu Dewi, ketika bagian dia itu harus kering, harus di rumah, dia tidak mau mengerjakan tugasnya. Mungkin menjadi kita kan tidak bisa memaksa Bu Dewi kalau usia 3 tahun gitu. Ya. Jadi dia sudah nggak mau mengerjakan tugasnya, maunya ke sekolah gitu. Gitu, karena mungkin sensasinya sudah ini ya berbeda dibandingkan yang di rumah gitu ya. Kalau di rumah ketemu papanya terus gitu, bosan gitu. Mungkin bosan ya. Iya betul. Itu yang paling gede, yang Prateka itu, yang kecil berarti berapa? Umur berapa? Ya, Pras, dengar suara saya? Ya. Itu yang paling gede yang TK itu berarti ya? Ya, kedengaran nih. Yang paling gede? Yang gede kelas 6. SD. Kelas 4. SD. Kelas 4 yang paling gede normal aja, kalau SD nggak ada masalah. Iya. Cak Panji. Karena sebelumnya sudah ketemu teman-temannya gitu ya? Sudah biasa lah. Ya, sudah ketemu, sudah pernah. Dia kan sudah pernah sekolah kelas 1, 2-nya sudah normal, jadi nggak ada masalah. Oke, baik. Masalah yang baru masuk itu. Iya, betul. Baik. Ada tanggapan Mas Panji. Ada tanggapan ini Bu Dewi tentang apa yang dialami oleh putri yang kecil ya, Pras ya? Iya. Putri ya. Putri ya. Ya itu yang bagus ya, karena dia merasakan sensasi itu tadi.
sensasi melihat temennya yang ngompol yang mungkin tidak, kalau secara daring nggak akan dia tahu gitu ya. Kemudian dia melihat temennya, ekspresinya, maka dia menghadapi apa yang disebut dengan realitas. Ini loh sekolah gitu ya. Ini realitas bahwa inilah sekolah. Nah, ini yang kalau disikapi, kalau sampai akhirnya kemudian dia tidak mau mengerjakan ketika online, maka memang karena pilihannya memang sudah ya offline, itu suatu hal yang menyenangkan baginya gitu ya. Cuma memang jangan dipaksa ya, karena ini masih 3 tahun. Jadi betul Mas Pras, jadi tidak usah dipaksa ya, biarkan aja ngikutin, bilang aja gantian sama temennya yang sekolah gitu ya, atau gitu. Iya, iya. Yang luar biasa yang perlu saya apresiasi adalah first impression-nya itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu seperti yang disinggung di awal oleh Bu Dewi. Iya, betul. Jadi anak itu merasa senang, happy gitu ya. Ya mungkin ya ini contohnya kalau ketika hari pertama dia masuk terus berantem sama temannya. Nah itu mungkin lain lagi dia. Jadi kalau mau sekolah itu agak takut. Iya, iya. Baik. Ya. Bu Dewi dan Pras, kita jeda dulu ya, kurang lebih 5 menit. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah kita ikuti pariwara berikut. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama ini. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Hamsyah Kurniawan bin Samiaji. Hamsyah Kurniawan bin Samiaji dulu tinggal di Mutiara Citra Geraha, RT 20 RW 8 Desa Bligo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Hamsyah Kurniawan bin Samiaji dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin lusa tanggal 13 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119. Untuk
sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo. Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo. Dulu tinggal di Jalan Ratu Ayu nomor 66 RT 3 RW 1 Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin lusa 13 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong durung budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa sudah terus memantau dan juga mendengar melihat siaran kami di program Ruang Psikologi ketika Buah Hati mulai masuk sekolah lagi bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSc, psikolog dan juga dosen psikologi dari Universitas Airlangga UNER, di mana program ini bisa Anda ikuti di Radio Mardika, Radio Guyub Rukun, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Saya masih ditemani oleh Pras dari Ersal Nganjuk. Ya, peluang untuk Anda terlebih dahulu ini, Cak Pras, silakan. Barangkali ada pertanyaan juga dari sobat-sobat Ersal di sana. Silakan. Ya, terima kasih Cak Panji. Ini ada dari Bu Rima, Bu Dewi. Anak saya laki-laki, SMP kelas 9. Sebelum pandemi, anak saya merupakan anak yang tertib dan rajin dan memiliki prestasi yang cukup baik secara akademik. Namun, mulai PTM ini, anak saya cenderung
tidak tertib dan mengungkapkan tidak senang belajar di sekolah. Dia lebih suka belajar sendiri. Bagaimana solusinya? Iya. Nggih. Ada lagi, Pras? Ada, ini dari Dinda. Anak saya masuk TKB. Ketika PTM cenderung diam dan kesulitan untuk bersosialisasi. Karena memang selama pandemi ini anak saya belum pernah masuk sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Kalau ada lagi mungkin sekalian, Pras? Atau mungkin sementara masih dua dulu? Dua dulu. Dua dulu, baik. Monggo Bu Dewi. Iya, terima kasih Mas Pak Pras, Mas Pras. Jadi ada pertanyaan dari Bu Rima ya, bahwa SMP kelas 9 ya, kelas 9 itu 78 kelas 3 ya. Dulu dianggap saat kemarin itu tertib, tapi ketika pertemuan tatap muka tidak tertib. Nah ini masalahnya jadi satu hal, tidak tertibnya itu karena begini Ibu, ada satu hal yang perlu dipahami gitu ya. Ketika pertemuan tatap muka, beberapa aktivitas yang sebenarnya bisa di skip ketika melakukan dengan secara online. Satu, mempersiapkan baju lengkap sampai sepatunya ya kan, menyiapkan tas, kemudian harus misalnya ini dia harus berjalan atau tempuh ya, jarak tempuh antara rumah ke sekolah itu kan juga menghabiskan waktu ya. Memang inilah yang sebenarnya harus dipahami, bahwa anak-anak ini merasa bahwa kadang-kadang merasa tidak tertib itu mungkin karena dia lagi beradaptasi. Karena kalau misalnya dia online itu kan dia hanya berjalan dari satu tempat ke tempat dia laptopnya, kemudian dia langsung belajar, atau di sampingnya Androidnya dia langsung belajar. Padahal ketika mereka harus ada jarak tempuh dan kemudian dia harus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Ini yang mungkin akhirnya terlihat seperti tidak tertib. Nah, saya justru memperhatikan tidak tertibnya itu karena ibu harus memahami bahwa ini anak lagi beradaptasi. Karena banyak hal yang di luar yang harus disiapkan gitu ya. Capek jalannya, kemudian ini. Nah, ibu yang harus menghidupkan dia untuk menjadi positif nih, emosinya. Misalnya senang ya tadi, misalnya ketemu dengan siapa, teman kamu siapa, ini ya, itu yang harus dibangkitkan. Nah, kalau gairah untuk menceritakan hal-hal yang positif tadi, akhirnya dia menjadi lebih menyenangkan dan akhirnya dia bisa beradaptasi dan bisa menjadi lebih tertib nantinya. Ya, lebih tertib. Nah, ini yang mungkin perlu Ibu pahami ya, karena situasinya memang situasi adaptasi dari online ke offline itu tidak mudah gitu ya. Ini berkaitan dengan bioritmik tubuh ya. Bioritmik tubuh, bagaimana dia mencoba untuk mengatur dirinya, kapan dia harus bangun. Kalau dia bangun, kalau misalnya Zoom, antara bangun sampai Zoom itu kan cuma seberapa menit gitu. Mungkin ya 30 menit dia sudah siap semuanya rapi di depan. Tetapi ketika dia harus berangkat sekolah, persiapan itu tidak cukup 30 menit, mungkin 1 jam. Nah, 1 jam ini kan banyak juga, belum lagi dia perjalanannya 1 jam, berarti kan dia 2 jam sebelumnya dia harus siap. Nah, inilah yang harus ditanamkan buat anak-anak, bahwa ini adalah usaha, bahwa orang tuh harus begini untuk ketemu, untuk ini ya, itu harus disampaikan. Orang sukses itu tidak hanya karena dia bisa tidak berinteraksi dengan orang lain, justru ketika dia bisa bernegosiasi, bisa berbicara, bisa melihat ekspresi orang, kamu akan mendapatkan banyak pengalaman di situ. Ini yang harus disampaikan ya, untuk agar dia bisa cepat beradaptasi, Ibu. Tidak tertibnya ini harus dipahami bukan karena dia menjadi tidak tertib, tetapi dia dari lagi masa beradaptasi. Beradaptasi dari hal yang bersifat cuma sekotak rumah atau di tempat rumah sampai kemudian dia harus keluar rumah gitu ya. Ini yang harus dipahami ke situ. Ya, buat Bu Rima dan kemudian Mbak Dinda, TKB
diam dan sulit bersosialisasi, iya. Memang seperti tadi pertanyaan Pak Presiden, pertama ya diam karena dia masih beradaptasi. Dia biasanya ada orangnya cuma mama dan papa ini, tapi sekarang kan yang dia temui banyak gitu. Nah, proses adaptasi ini untuk anak-anak TK memang harus ada ibunya yang ikut menemani gitu ya, menemani. Si ibu ini harus coba untuk mendekati, siapa namamu nak, harus ramah dengan temannya anak. Nah, temannya anak. Nah, biasanya kalau ibunya ramah dengan temannya anak ibu akan merasa, oh ibu kenal kok dengan teman-temannya gitu ya. Maka dia merasa nyaman. Karena di sini kadang-kadang ibu jangan lupa ya, kalau udah tatap muka, udah nganterkan anaknya ditinggal gitu langsung. Bukan, ibu harus menemani dulu. Jadi pada saat 1-2 hari menemani dulu. Sekian jam untuk menemani, untuk agar si anak ini merasa bahwa ibunya banyak kenalan di dalam kelas itu. Kenalan dengan teman-temannya, kenalan sama gurunya, ngobrol dengan gurunya, dia anak itu tahu. Nah, proses aman dan merasa nyaman ini sangat membantu dalam proses adaptasinya. Ya, jadi harus dilakukan seperti itu, Ibu. Kalau Ibu bekerja, bisa minta izin kok. Bu, minta izin misalnya 1-2 hari ini untuk menemani anak saya bareng 1-2 jam di awal aja. Habis itu ditinggal enggak apa-apa, tapi pasti akan diperbolehkan, begitu ya. Mungkin itu jawaban saya. Baik, ini ada pertanyaan dari di WA ya, di 081103091009 dari sahabat-sahabat di LPPL Radio Suara Sidoarjo, dari Bu Safira yang ada di Candi. Pertanyaannya begini, anak saya ini masuk SD di tahun ajaran yang sekarang ini, dan kebetulan kan sudah mulai ada PTM, pembelajaran tatap muka secara terbatas, tapi karena lengket sama mamanya atau sama saya, sehingga kadang-kadang kalau ditinggal itu ya bikin gaduh, dalam arti kata nangis dan sebagainya, dan ini membuat harus stay di dalam kelas. Bagaimana solusinya untuk hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Safira yang ada di Candi. Sementara hanya ada satu pertanyaan ini, Bu Dewi, monggo tanggapannya Bu Dewi. Ya, terima kasih dari Bu Safira ya. Jadi Ibu, ada suatu proses. Ini biasanya anak-anak merasa takut untuk beradaptasi, melepaskan diri dari ibunya. Ini ada kaitannya dengan proses kecukupan dalam attachment ya, kelekatan dengan jadi attachmentnya si putranya ibu ini yang harus dikuatkan dulu Ibu. Nah, artinya begini, karena sudah terlambat ya kalau sudah sampai ke SD, maka ibu harus memang begini caranya. Melepaskan mereka itu tidak seperti hari ini ditungguin kemudian habis itu lepas gitu ya. Jangan seperti itu. Ibu caranya melepaskan harus pelan-pelan. Step by step. Jadi ketika harus menemani putranya ibu di stay dalam kelas. Nah, oke, ibu stay dulu dalam kelas, kemudian bilang sama si anak, "Nak, mama ke kamar mandi dulu ya." Nah, ke kamar mandi dulu. Nah, ibu ke kamar mandi, kemudian ibu jangan terlalu lama, Bu, kemudian kembali lagi. Ya, agar anak itu merasa percaya dulu. Kemudian ibu bilang, sebentar ya mau ngambil sesuatu. Jadi ibu mempunyai ada alasan aja. Kemudian kursinya terlalu kecil ya, mama agak keluar ya. Jadi harus bertahap Ibu, harus bertahap sampai merasa si anak ini rasa nyaman. Nah, sering kali yang menjadi masalah gitu ya, ketika anak itu mau lepas dari ibu, seringkali anak ini dimarahin ya. Pada beberapa orang ibu, anak itu dimarahin gitu. Dimarahin sama si ini gitu ya. Dimarahin, "Oh, kamu itu nggak bisa," dimarahin, "malu-maluin mama aja." Nah, itu kan akhirnya anak itu semakin ngeras dia, "Mama malu-maluin. Itu lihat teman kamu bisa." Ini yang tidak bisa, karena sebenarnya persoalannya adalah persoalan di dalam dirinya dia. Jadi ada proses attachment yang belum terpenuhi. Jadi dia belum merasa nyaman ditinggal. Nah, masih lekat sama ibu.
lekatnya belum tercukupi secara penuh. Oleh karena itu, nah ibu mulai dengan cara tadi itu yang perlahan-lahan. Ya ibu harus seperti itu. Nanti lama-lama ibu, kamu bagus ya hari ini. Misalnya hari ini mama ada di luar, nggak harus duduk di kursi. Kamu bisa ya, nah, gitu. Kamu bisa, kamu udah pintar. Berikan pujian. Nah, disinilah sebenarnya akhirnya memunculkan rasa percaya diri si anak. Ya, rasa percaya diri si anak, akhirnya anak itu pasti mau akan lepas. Yang terjadi seringkali anak ini dicetot, malu-maluin, yang lainnya sudah mau masuk kelas. Ini yang ibu rasakan. Sebenarnya anak ini jadi korban karena ibu malu, gitu. Padahal bukan itu. Kita harus pahami si anak ini ya, pahami kenapa dia merasa tidak mau ditinggal. Jadi itu harus pelan-pelan, ya, tidak bisa langsung langsung ditinggalkan, ya, begitu. Baik, jadi kuncinya kita juga harus ini telaten step by step gitu ya, nggak bisa memaksa, apalagi sampai marah. Waduh, kasihan nanti anaknya malah trauma, takutnya begitu ya Bu Dewi ya. Iya betul. Baik, ini ada sampai akhirnya pernah satu case itu ya, saya langsung stop ibunya yang saya marahi itu udah 2 minggu. Kemudian saya ajarin dan kemudian dengan teknik saya yang saya tadi sampaikan itu ternyata berhasil. Akhirnya, oh iya Bu kayak gini ya Bu ya 1 minggu. Iya ibu harus nggak boleh merasa malu gitu. Iya, itu yang terjadi. Gitu. Betul, karena anak itu kan juga ini ya apa bisa dibilang manusia juga punya perasaan kan, nggak bisa langsung ditekuk kayak barang gitu ya. Iya betul. Ya, saya coba ke Kota Angin Nganjuk kembali, Pras. Ada pertanyaan dari sobat Nganjuk di sana? Ini ada Bu Tuti. Anak saya cewek, SMA kelas 2, dan dia memiliki kecemasan yang sangat berlebihan. Bagaimana mengatasinya? Terus ini ada Bu Siti. Bu Siti ini bagaimana caranya supaya tidak marah-marah ketika ngajari anak yang susah? Terus apakah saya salah ketika membandingkan anak saya dengan anak yang lainnya, meskipun tentang akademik? Terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Tuti. Ibu putrinya SMA kelas 2, cewek merasa cemas ya. Jadi ini sebenarnya dasarnya anak itu masih belum percaya diri Ibu. Ya, anak Ibu masih belum percaya diri. Karena biasanya kecemasan itu muncul, kekhawatiran itu muncul karena kurang percaya diri gitu ya pada diri si anak gitu ya. Itu yang harus dicoba untuk dilatihkan gitu ya. Jadi ajak anak untuk lebih bisa lebih percaya diri gitu ya. Kemudian kalau dia sudah merasa percaya diri, dia mulai berani, maka dia pasti bisa untuk tidak cemas lagi gitu ya, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk Bu Siti ya, ini Bu Siti, saya langsung jawab, tidak boleh membandingkan akademis dengan orang lain. Coba Ibu bayangkan Bu Siti ya, kalau misalnya Ibu yang dibanding-bandingkan sama si anak, anak bilang, enak kalau mamanya X itu, X itu misalnya dia baik, dia ngajarin anaknya dengan nggak pakai marah-marah, pasti Ibu langsung ngomong kan, iya kesana kamu jadi anaknya dia gitu kan. Nah itu adalah cerminan bahwa Ibu juga tidak mau dibandingkan. Artinya jangan sekali-kali membandingkan akademisnya antara anak Ibu dengan yang lain. Nah caranya agar tidak marah Ibu, coba dilihat dia kesulitannya di mana. Nah, Ibu bisa melakukan suatu tes IQ ya Bu, boleh deh tes IQ ya. Kalau di Nganjuk saya yakin ada psikolog di sana. Cari Ibu, ada kok psikolog di Nganjuk ya. Setiap rumah sakit biasanya ada psikolognya ya. Kalau enggak di puskesmas coba Ibu tes, psikotes untuk melihat potensi akademisnya. Kalau putranya Ibu secara IQ memang mencukupi,
rata-rata, berarti dia bukan anak yang bodoh. Artinya dia memang bukan anak yang kurang mampu dalam memahami, masih punya potensi untuk dikembangkan. Nah, tinggal ibu caranya mengajarinya. Nah, kalau putranya ibu ini SD, ibu harus lihat, mungkin dia butuh peraga, butuh, kalau misalnya ibu biar marah-marahnya hilang, tarik nafas ya ibu. Kalau ibu muslim langsung, saya biasanya mengatakan astagfirullahaladzim aladina ilaha illallah qayyul qayyum, langsung dia ngomong ya sabar gitu ya. Kalau misalnya ibu bukan muslim, bisa mengatakan oke, bantu saya Tuhan, sabar, self suggested, mengatakan kepada diri sendiri untuk sabar ya. Tapi kembali lagi cari masalahnya, akarnya ini dia tidak paham ataukah dia malas untuk belajar. Nah, ini kan ibu punya macam-macam kan, atau tidak tertarik dengan cara yang diajarin oleh ibu gitu kan, bermacam-macam gitu ya. Ini yang harus dipahami gitu. Baik. Gitu. Dan kalau misalnya dibanding-bandingkan seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, barangkali juga ada anak nanti yang akan enak-enak. Kalau mama jadi kayak mama Nagita Slavina enak, jadi minta apa aja dikasih gitu apalagi ya. papanya Papa Raffi Ahmad, nah Rafathar dong. Baik, Ya. Bu Dewi, tidak terasa ini sudah hampir di penghujung acara dari tema atau perbincangan kita tentang anak, khususnya PTM ketika buah hati mulai masuk sekolah lagi. Monggo Bu Dewi, pesan untuk kita semuanya. Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan di sini bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri yang mau mengikuti pembelajaran tatap muka, yang harus diperhatikan adalah bantu anak melakukan adaptasi. 1. Kemudian bangkitkan imajinasinya bahwa apa hal-hal positif yang akan dia dapatkan ketika melakukan pembelajaran secara tatap muka. Misalnya, kamu bisa menggunakan sepatu barumu, kamu bisa berbicara dengan teman kamu bisa punya teman yang banyak, kamu bisa. Jadi sebanyak hal-hal positif yang harus dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga, tetap ajarkan pada anak untuk melakukan protokol kesehatan ya. Yang penting adalah membatasi diri tetapi tidak berjarak gitu ya. Membatasi diri tidak berjarak artinya dia tetap berbatas, misalnya jaraknya berapa tapi masih tersenyum, masih guyon, masih olo-oloan, tapi tetap menggunakan masker, tetap seperti itu ya, tetap berkomunikasi secara layaknya kalau ketika berkomunikasi. Kemudian misalnya tidak boleh melepas masker gitu ya, kecuali memang hal tertentu yang mengharuskan untuk lepas masker, misalnya mau minum gitu ya, habis itu tutup lagi. Itu yang harus disampaikan kepada anak. Jadi pada prinsipnya khususnya pada anak-anak yang baru ya, adaptasi baru dengan situasi tatap muka, tolong dibantu untuk proses adaptasinya lebih nyaman dan hadapi situasi yang baru itu dengan riang gembira. Karena sekolah itu menyenangkan. Ini yang harus ditanamkan. Begitu, Mas. Betul, karena masa depan generasi bangsa kita itu ada di mereka ini yang sedang giat-giatnya belajar ya. Dan kita berharap juga apapun yang terjadi, pendidikan juga tetap berkualitas, semakin maju di negara kita. Baik. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pras dari Ersal Nganjuk. Sukses juga untuk aktivitasnya, Pras. Iya. Luar biasa. Next week kita bisa join kembali. Saya kangen sama Pras ini, Bu. Kemarin pas ketemu UNER ini saya ajak join lagi. Matur nuwun Bu Dewi untuk waktunya. Banyak manfaat dan juga inspirasi wawasan yang bisa kita ambil sebagai orang tua. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ruang Psikologi dengan tema ketika buah hati mulai masuk sekolah lagi. Untuk hasil rekamannya nanti Anda bisa cek di channel YouTube kami @suara_sidoarjo channel. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.